Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Adlia dengan NIM 09030582226040 dari program studi Teknik Komputer Universitas Sriwijaya Palembang. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih sistem kerja struktur dan unit fungsional dasar pada komputer. Nah, jadi terdapat struktur yang sudah tersusun rapi, terdiri dari input dan output device, I/O port, CPU, memori, dan beberapa jenis bus. Sebagai contoh inputannya, saya memilih keyboard. Bagaimana sih ketika kita menekan tombol-tombol pada keyboard, entah itu angka atau huruf, dan akan muncul pada monitor di komputer gitu kan. Ketika seorang user menekan huruf A pada keyboard, maka keyboard akan mengirim data yang berbentuk sebuah frekuensi sinyal ke I/O port. Lalu I/O port akan membaca kiriman dari keyboard tadi, apakah data tersebut terkategori sinyal digital atau sinyal analog. Nah, biasanya I/O port ini memproses data yang bersinyal digital. Maka dari itu, apabila ada data yang bersinyal analog, data tersebut akan dikonversi terlebih dahulu. Nah, akan diubah menjadi digital menggunakan ADC, Analog Digital Converter. Nah, kemudian I/O port meminta bantuan nih kepada CPU untuk CPU memproses data A yang bersinyal digital tadi muncul pada layar monitor melalui control bus. Jadi control bus ini saling menghubungkan antara CPU dan I/O port tadi. Lalu ketika I/O port memproses data A, lalu ketika CPU nih memproses data A dari I/O port tadi, CPU juga bekerja mengirim data A tersebut ke memori. Nah, jadi data A tadi dikirim ke memori melalui control bus juga. Supaya apa? Bertujuan supaya memori sementara dapat menyimpan data A yang sedang diproses oleh CPU. Nah, setelah itu nanti data A tersebut akan diantarkan dari memori ke alamat VGA melalui address bus. Nah, disinilah kemudian memori menjalankan tugasnya, yaitu menyimpan data A dari I/O port dari CPU itu yang akan dimunculkan ke monitor atau ke output device-nya. Saat I/O port CPU memori selesai memproses data A tadi, maka dikirimlah data A tadi dalam bentuk digital dan ditampilkan di monitor. Nah, begitu ceritanya. Tapi I/O port di CPU dan memori tidak bisa bekerja apabila tidak ada bus. Seperti contoh tadi kan, control bus bertugas saat data dikirimkan dari I/O port ke CPU. Begitu juga sebaliknya, dari CPU ke I/O port itu menggunakan control bus. Dan juga dari CPU ke memori itu menggunakan control bus juga. Begitu pula dari memori ke CPU. Control bus sendiri itu tidak bisa berjalan apabila tidak ada data yang diakses, yaitu tadi yang disebut dengan data bus. Dan CPU juga tidak bisa berproses apabila tidak ada address bus. Nah, maka dari itu ketiga bus inilah yang membantu memproses data dari input device, lalu I/O port, CPU, memori, sampai ke output device. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Nah, gitu deh penjelasan sistem kerja pada komputer, terkhususnya menampilkan tombol keyboard yang ditekan oleh user ke monitor. Semoga teman-teman semua mengerti ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.